Ekosistem sungai yang dulu beraneka ragam dan kaya raya, kini telah rusak. Lalu, apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia? Dari sejak bumi ini diciptakan, sungai selalu menjadi sumber kehidupan. Air sungai yang sehat menjadi nyawa bagi tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya, juga ribuan hewan dan jutaan ikan. Kemudian manusia. Sejak ribuan tahun, manusia memanfaatkan sungai yang jernih sebagai sumber air minum, sanitasi, dan irigasi pertanian. Tidak hanya itu, biota air yang ada di dalamnya juga menjadi sumber pangan untuk melanjutkan kehidupan. Secara alami dan non-alami, sungai telah mengalami kerusakan. Secara alami, dengan perlahan, sungai rusak dengan adanya pendangkalan akibat erosi, penggerusan bantalan sungai, dan pertumbuhan-tumbuhan air. Tapi sialnya, secara non-alami, ini yang lebih parah. Sungai rusak secara cepat karena aktivitas manusia. Perilaku membuang sampah sembarangan, penyaluran limbah rumah tangga secara langsung tanpa sumur resapan, aktivitas pertambangan, perburuan ikan dengan potasium, pelepasan ikan asing yang invasif ke ekosistem lokal, dan penangkapan biota-biota air dengan alat setrum. Secara langsung maupun tidak langsung, aktivitas manusia tersebut telah menyebabkan kerusakan ekosistem sungai dan penurunan indeks kualitas air. Lalu, apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia? Saat ini, kita sedang berada di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, dari tahun ke tahun, indeks kualitas air selalu meningkat. Pada tahun 2016, target IKA-DIY 29,17 dan nilai IKA-DIY bisa mencapai target. Tahun 2017, target IKA-DIY adalah 32, sedangkan nilai IKA-DIY sudah mencapai 33,9. Pada tahun 2018, target IKA-DIY meningkat menjadi 34,2, sedangkan nilai IKA-DIY mencapai 40,25. Tapi, angka-angka itu masih menunjukkan bahwa kualitas air masih buruk. Lalu, apa yang kita bisa lakukan sebagai manusia? Kebanyakan orang mungkin tidak begitu peduli dengan kelestarian ekosistem sungai. Prinsip yang penting mudah, murah, praktis, membuat kebanyakan orang tidak terlalu memikirkan efek buruk jangka panjang yang mungkin bisa terjadi pada sungai, pada air, dan pada ekosistem sungai. Tapi berbeda dengan Mas Surya, ia mendirikan Surya Fish Farm Education, tepatnya di Desa Bumirejo, Kecamatan Mendah, Kabupaten Kulon Progo. Pendirian SFFEDU itu pada tahun 2015. Jadi kenapa aku mendirikan SFFEDU, yaitu berbagi pengalaman tentang dunia perikanan yang awalnya dari dunia ikan hias, terus pada 2018 itu masuk ke dunia konservasi. Saya ikut gabung ke dunia konservasi terus untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat maupun anak-anak dalam dunia perikanan di perairan umum. Mas Surya
adalah satu dari sedikit orang yang peduli terhadap lingkungan, terutama kelestarian ekosistem sungai. Dia prihatin dengan masih banyaknya orang yang mencemari sungai dengan sampah dan menangkap ikan menggunakan racun atau alat setrum yang jelas membunuh biota air dan merusak kualitas air. Tapi syukurnya, kini perilaku tersebut telah dilarang oleh undang-undang. Harapan kedepannya ya itu tadi, masyarakat lebih cinta terhadap lingkungan sekitarnya, dimulai dari diri sendiri, yaitu jangan sampai membuang sampah di sungai. Terus kita juga larangan untuk mencari ikan dengan illegal fishing atau strom ataupun obat dan yang lainnya yang dilarang oleh hukum. Kalau untuk ekosistem sungai ya itu tadi tentang kita larangan untuk membuang sampah ataupun limbah di sungai. Terus kita ajarkan mereka tentang ekosistem sungai itu yang seperti apa yang bagus, yaitu ada mikroorganisme yang baik, terus jenis ikannya, terus yaitu tadi bersih dari pencemaran seperti itu. Pahlawan memang seringkali datang sendiri. Bukan datang sendiri, tapi dimulai dari sendiri. Kegiatan di SFF itu yaitu tentang edukasi tentang ikan, terus konservasi dan sosialisasi, edukasi dan konservasi. Sosialisasinya ya kita istilahnya berkunjung ke sekolah-sekolahan untuk kita menawarkan tentang edukasi tentang ikan. Nah, setelahnya dari sekolah-sekolah itu bisa berkunjung ke sini untuk belajar tentang jenis-jenis ikan tersebut. Edukasinya ya itu tadi, untuk edukasi tentang pembudidayaan jenis ikan, terus melepas liarkan kembali. Konservasi itu dari kita mulai pemetaan jenis ikan, jadi kita terjun langsung ke sungai untuk mengamati jenis-jenis ikan, terus kita domestikasi, yaitu dipelihara di akuarium, dan selanjutnya kita angkarkan, terus kita lepas liarkan sama masyarakat ataupun kelompok-kelompok pelestari ikan lokal. Dengan apa yang Mas Surya lakukan, ekosistem sungai dan air di Desa Bumirejo bisa sedikit terselamatkan, dan kita masih bisa menjumpai ikan lokal di habitat aslinya. Selain Mas Surya, ada juga Bu Sita. Beliau adalah satu dari sekian banyak guru yang masih peduli dengan pelestarian lingkungan yang mengajar di MTS Darul Ulum Galur. Beliau prihatin dengan semakin sedikitnya generasi yang peduli dengan sains dan lingkungan, sehingga beliau menginisiasi adanya kelas sains. Jadi kelas sains itu kan kelas penelitian sebenarnya, yang melatar belakangi adanya kelas sains itu yang pertama adalah sebenarnya kekristisan ilmuwan dari kelas 1 semester 1 itu pengenalan dulu. Kemudian tahun kedua mereka baru memasuki tahap untuk melakukan penelitian yang sederhana. Jadi semester 2 mereka melakukan mini riset. Terus kemudian semester ketiga, semester keempat mereka melakukan penelitian, menyusun proposal penelitian. Kemudian semester kelima mereka membuat hasil penelitian dan juga targetnya mereka bisa membuat produk penelitian. Jadi kelas sains kita, karena lingkungan sekitar kita mungkin bisa dilihat ya, sekitar ini kan rata-rata masih desa, masih sawah, dan juga kondisi perairan itu juga sebenarnya menjadi kunci pokok apa yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kelas sains di MTS Darul Ulum ini kita fokusnya di
konservasi air itu kita mengenal keanekaragaman jenis ikan, kemudian keanekaragaman jenis burung air, keanekaragaman jenis serangga. Nah, itu targetnya dari setiap angkatan, kemarin yang angkatan pertama kita sudah belajar membuat buku keanekaragaman burung dan juga keanekaragaman capung. Nah, untuk tahun kedua insya Allah besok kita rencananya pengen membuat buku keanekaragaman ikan lokal yang ada di sekitar. Nah, itu sekitar gambaran. Jadi antara kita fokus ke lingkungan terkait dengan air ataupun lingkungan sekitar juga harus ada produknya, tidak hanya sekedar meneliti toh. Edukasi dan gerakan nyata tak akan bisa berhasil tanpa adanya dukungan masyarakat. Tanggapan masyarakat ya cukup baik ya. Jadi ketika aku membuka wahana edukasi seperti edukasi ikan, terus di sini kan juga ada hanya perpustakaan kecil-kecilan ya. Jadi banyak anak-anak itu sering main ke sini, terus tanggapan orang tua ya justru mendukung dengan kegiatan yang saya lakukan. Terus yang masyarakat yang umum misalkan yang mencari ikan menggunakan alat-alat yang berbahaya seperti setrum, seperti obat, itu juga sudah berperan karena yang mengingat tentang adanya hukum pidana tindakan ilegal di sini itu juga kemudian sadar dengan saya terus bersosialisasi juga sudah berkurang. Terus ya masyarakat yang lain ya istilahnya tetap mendukung dengan apa yang saya lakukan, istilahnya mendidik generasi yang akan datang untuk lebih baik. Untuk perubahan di lingkungan ya cukup signifikan ya, dari yang dulu suka membuang sampah di sungai, langsung membuang sampah di sungai, sekarang udah kemarin tak sediakan tempat seperti bis untuk mengelola sampah, itu juga sekarang udah dikelola oleh masyarakat sendiri, jadi nggak dibuang lagi ke sungai. Terus untuk ikan ya setelah yang nyetrum itu sadar, ternyata ikan itu mulai muncul kembali. Jadi ikan-ikan yang dulu udah hampir punah sekarang udah mulai banyak ikan-ikan di sungai lingkungan sekitar sini. Dengan menjaga keanekaragaman ekosistem sungai, kita juga bisa menentukan kualitas air, seperti capung, burung, ikan, dan berbagai hewan air. Mereka bisa menjadi indikator bahwa sungai dan air di sekitar masih sehat. Pertumbuhan-tumbuhan air seperti enceng gondok yang tumbuh sangat cepat juga menandakan bahwa air telah terkontaminasi dengan zat kimia seperti pupuk pertanian atau limbah rumah tangga. Dengan terus belajar dan berbagi pengetahuan, kita jadi bisa lebih bijak dalam menjaga alam. Ya, harapannya nanti generasi yang kita buat itu tidak hanya mereka berhenti sampai di sini, tetapi juga akan berlanjut. Jadi di tingkat SMA mereka akan menjadi generasi yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian juga harapan kami tidak hanya MTS Darul Ulum yang membuat atau menginisiasi kelas sains, tapi juga beberapa sekolah bisa membuat kegiatan semacam ini. Yang Mas Surya dan Bu Sita lakukan adalah mengajarkan hal kecil kepada orang-orang sejak usia dini, agar lebih bisa menjaga lingkungan, menjaga sungai, menjaga air, untuk bisa kita kembalikan dengan baik ke generasi masa depan. Seperti menanam benih, ia akan tumbuh besar hingga bisa menghasilkan benih-benih baru. Lalu, apa yang akan kamu lakukan setelah ini sebagai manusia?